Sahabat narapidana, itulah julukan yang diberikan untuk dokter yang luar biasa ini. Saksikan perbincangan saya bersama Dr. Adiana Esti hanya di Shalom Dok. Shalom Dr. Esti. Shalom. Bagaimana kabarnya Dok? Puji Tuhan baik nih. Terima kasih banyak Dok udah bisa hadir di episode Shalom Dok kali ini. Nah Dok, hari ini kita akan bahas banyak hal yang menarik ya Dok ya. Jadi ternyata pemirsa Dr. Esti ini selain bekerja jadi dokter, tapi juga Dr. Esti banyak sekali pengalaman di bidang pelayanan sosial. Nah Dok, bisa nggak sih Dok diceritain kira-kira pelayanan apa aja sih yang dokter lakukan? Ya, dari lulus sampai sekarang ada banyak aktivitas yang saya jalankan. Misalnya seperti kebencanaan, saya ikut bergabung dengan beberapa teman. Jadi kalau ada bencana saya akan pergi ke sana. Terus kemudian saya sedang merintis untuk berbicara atas nama anak-anak dengan HIV karena mereka nggak punya suara, tapi mereka juga haknya sering dilanggar oleh orang-orang dewasa, seperti ketika mereka harus keluar dari sekolah karena status HIV mereka, padahal mereka sendiri belum tentu tahu kalau mereka tuh ternyata HIV positif. Dan seperti waktu lalu kami bikin acara main dengan kuyu gitu, maksudnya supaya orang-orang tahu bahwa sebenarnya anak dengan HIV tuh nggak nularin gitu. Jadi itu kampanye kepada masyarakat, ini loh anak-anak HIV juga punya hak untuk bermain bersama dengan orang dewasa atau orang yang lain yang tidak HIV gitu. Terus kemudian juga ikut sekarang menemani teman-teman yang sudah lulus atau alumni dari lapas gitu. Terus kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat yang mereka yang LGBT, terus teman-teman yang HIV gitu. Baik Dok. Nah, tadi kan Dokter Esti bilang juga nih melayani di lapas Dok. Boleh diceritain Dok pelayanannya di lapas mana aja, di kota apa aja gitu? Cuma di satu provinsi di Banten gitu. Okay. Lapasnya Lapas Pemuda Tangerang. Cuma sesekali ikut membantu di Lapas Tiga Raksa juga yang ada di Banten juga. Yang dilakukan di sana banyak banget karena itu istilahnya membantu meningkatkan taraf kesehatan dari penghuni lapas gitu. Nah, yang dilakukannya itu apa aja Dok dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan tersebut? Yang pertama sih melakukan screening ya. Waktu datang ke sana tuh angka kematian narapidana yang sakit itu bisa sebulan itu bisa 30 orang yang meninggal gitu waktu aku baru datang gitu. Terus ketika membantu bagaimana sih caranya supaya mereka nggak mudah terinfeksi, terus kemudian sakitnya makin parah, kemudian meninggal, ya kita bantu mereka menjangkau kader-kader yang akan membantu memberikan edukasi bagi para narapidana yang lain. Terus kemudian mengusahakan untuk mereka supaya punya air bersih. Terus kemudian untuk penyakit-penyakit yang kronis ada orang-orang yang akan mengawasi, membantu untuk memberikan pengobatannya gitu. Wah, menarik sekali ya Dok, apalagi kalau biasanya kita kan bicaranya tentang lansia, anak-anak, lapas tuh seringkali menjadi populasi yang sering kita lupakan ya, dan terabaikan. Nah Dok, karena ini sangat menarik nih, karena kan kita jarang nih dengar orang yang pelayanan di lapas. Bisa diceritakan nggak Dok, awal mulanya Dr. Esti bisa nyemplung nih di pelayanan lapas ini? Ya itu dia, kecemplung dengan paksa. Gitu. Jadi ada teman, dia ingin melakukan penelitian tentang penurunan saraf tepi pada orang dengan HIV dibandingkan dengan mereka yang tidak HIV. Nah, satu komunitas yang mudah untuk diteliti itu adalah di lapas, karena kan orangnya nggak pergi kemana-mana, di situ aja, jadi kita bisa ngawasin gitu. Kalau ada keluhan, kalau misalnya ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi perburukan, kita bisa ngawasin di situ dan bisa langsung kasih pengobatan. Nah, jadi aku masuk ke sana untuk melakukan pengambilan sampel, terus kemudian mengawasi orang-orang yang diperiksa, terus kemudian memberikan pengobatan. Pada saat itulah aku bilang gini, kok ini kayaknya ada sesuatu yang
bisa dikerjakan, kesian gitu. Jadi ketika penelitian itu udah hampir selesai dalam waktu 6 bulan gitu, itu kayak hati itu yang bilang gini, kasihan loh, mereka nggak ada yang bantuin untuk masalah kesehatan, tinggallah di sini gitu. Cuma waktu itu aku mikir gini, kan aku udah kerja di rumah sakit gitu, ngapain aku pergi di sini gitu. Tapi tiap hari tuh kayak kebayang-bayang terus mereka, ya udahlah akhirnya kembali. Sempet pergi juga, tapi waktu itu ikut penelitian, dan di penelitian itu kan istilahnya di dalam satu ruang lab khusus gitu, yang aku sendirian di situ. Dan pada saat itu tuh kayak semua sampel penelitian itu tuh kan jadi muka-muka narapidana yang aku layanin, tiba-tiba ya sudah akhirnya ya udah kembali lagi deh gitu. Berarti itu titik balik terpanggil ya dok ya untuk melayani di lapas. Kalau boleh tahu udah berapa lama tuh dok? Tahun berapa? 2009 itu penelitiannya, terus 6 bulan, terus aku 2010 aku sampai 2011 itu aku nggak pergi di sana, lalu 2011 sampai 2015. Gitu. Waduh, berarti sudah lama sekali ya dok ya? Nah, lumayan. Nah dok, seperti apa sih dok kesehatan warga binaan di lapas itu dok? Banyak penyakit-penyakit yang berkaitan dengan populasi yang sangat padat, misalnya ya skabies. Mungkin orang yang di kota kita nggak pernah dengar skabies apa sih gitu, tapi di lapas tuh hampir kita dari jauh aja udah tahu nih orang skabies gitu, saking banyaknya gitu. Terus kemudian TBC itu gampang banget nular karena kan populasinya padat. Terus kemudian juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu. Nah ini aku punya pengalaman menarik nih di kesehatan mental bagi napi, karena ada kader-kader yang aku latih untuk mereka melakukan screening kesehatan mental dengan temannya gitu. Dan ini ternyata bagus banget hasilnya, sampai akhirnya teman tertarik untuk mengambil penelitian ini terus dibawa untuk dipresentasikan ke luar negeri gitu. Dan menang. Oh iya. Wah menarik sekali ya dok. Mungkin bisa diceritain nggak dok, apa sih temuan-temuannya itu yang dari kesehatan mental? Banyak yang depresi gitu. Depresinya bisa terkait karena kan boleh dibilang lapas itu isinya tuh 70% tuh adalah pecandu narkoba. Nah narkoba ini kan mengganggu, merusak sistem persarafan. Nah ini yang akan menimbulkan mereka juga akan rentan untuk mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Jadi bisa halusinasi ataupun apa yang mereka alamin itu bisa sebenarnya sangat mungkin tergantung pada zat apa yang mereka gunakan sebelum mereka masuk atau yang mereka gunakan di luar gitu. Terus kemudian juga ternyata ada orang-orang yang melakukan kerusuhan bukan karena dia sehat secara mental. Jadi dia mengalami schizofren, terus kemudian dia merasa bahwa wah di luar tuh ada kekacauan, jadi dia keluar bawa pisau, terus kemudian demo di mana-mana, terus ada orang yang tertarik nih, oh ada demo ikutan gitu, tapi ternyata sebenarnya bukan karena dia sehat secara mental, tapi karena tadi gangguan kesehatan itu, walaupun penampilannya rapi gitu. Baik dok, tadi kan banyak banget ya dok masalah kesehatan yang dialami napi, mulai dari kesehatan karena kepadatan seperti skabies, TBC, sampai juga kesehatan mental ya dok ya. Nah itu kira-kira apa sih yang dokter Esti akhirnya lakukan gitu dok dalam rangka mengintervensi atau mengobati dan melayani mereka? Yang pertama sih aku mencetak kader dulu, mencetak kader, karena kader ini akan jadi ujung tombak dari pelayanan kesehatan. Karena aku jujur, aku sendiri aku nggak bakal mampu, tapi dengan adanya kader-kader ini, mereka lah yang akan bikin kader lagi di tiap blok. Jadi lapas itu ada blok-bloknya gitu. Nah di tiap blok ini akan ada kader-kader yang akan membantu untuk peningkatan kesehatan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, maaf dok, kadernya itu dari penghuni lapasnya itu sendiri ya? Iya, pasti gitu. Karena kan yang tahu 24 jam napi itu hanya napi itu sendiri gitu kan. Makanya aku ngambilnya dari mereka. Gitu. Terus yang kedua, aku ngomong sama teman-teman, yuk bantuin yuk, aku kurang ini, kurang itu gitu. Dan
puji Tuhan tuh dikasih jalan gitu, bahkan ngerampok, dalam tanda kutip ngerampok dinas kesehatan supaya dapat obat-obat yang diperlukan untuk di lapas gitu. Datang ke sana naik beca, pikir bakal dapatnya obatnya sekian gitu, nggak taunya pulang dianterin ambulan karena dikasih banyak banget gitu. Karena aku kalau datang ke sana selalu bawa bermodalkan ini loh situasi di lapas. Penyakitnya begini-begini, situasinya seperti ini gitu. Jadi akhirnya mereka punya laporan yang lengkap dan akhirnya mereka dengan sukarela memberikan obat yang banyak gitu. Sebenarnya dok, saya jadi penasaran nih. Kan tadi dokter Esti sampai harus meminta dulu ya ke dinas kesehatan. Sebenarnya dinas kesehatan dan pemerintah itu memperhatikan kesehatannya lapas atau enggak sih dok? Atau sejak dokter Esti sudah turun ke lapangan, apakah ada program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperhatikan lapas-lapas ini? Kalau dulu kurang ya, kalau sekarang aku ngeliat sih sudah mulai bagus. Kalau yang dulu tuh bener-bener dana kesehatan napi itu per orang tuh Rp2.000 per bulan. Bisa dibayangkan buat beli apa itu segitu. Aduh, gitu kan. Iya. Padahal obat-obat yang untuk nanganin skabies itu kan karena ini bukan program pemerintah tuh skabies, akhirnya ya udah kita harus keluar uang sendiri untuk nyari obat ini. Gitu. Sampai sekarang masih belum ya dok? Sekarang sih udah lumayan, sudah agak meningkat. Sudah mulai awareness dari pemerintah juga sudah mulai Iya, meningkat betul. ya dok ya. Nah dok, kalau selama ini sebenarnya stigma apa aja sih dok yang dialami oleh dokter gitu dari pihak lapas sendiri? Yang jelas yang pertama, aku kan perempuan di antara laki-laki yang itu pasti akan banyak isu-isu miring, terus omongan-omongan yang tidak baik. Tapi mereka melihat bagaimana sebenarnya profesionalisme kita dilihat, ketulusan kita dilihat gitu. Dan akhirnya mereka menilai bahwa apa yang kami kerjakan itu adalah hal yang baik gitu. Mereka demo nggak mau makan, jadi mulutnya dijahit. Gitu. Mulutnya dijahit, jadi mereka menjahit mulut, nggak mau makan, nggak mau minum.